Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Megawati terjebak RUU HIP, Jokowi jatuh bulan Agustus. Pengamat sosial politik dan ekonomi Joko Edi Abdurrahman mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang terjebak oleh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Menurutnya PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi untuk membiayai organisasi masyarakat atau ormas agar mendukung RUU HIP. Tapi kebangkrutan sekarang bahkan lebih dari kebangkrutan lagi. Akibatnya Megawati terjebak di RUU HIP ini. PDIP udah nggak punya duit, akibatnya tidak punya biaya untuk menyogok. Katanya dalam saluran YouTube Kabar Dari Kami TV Channel, Rabu 24 Juni. Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini adalah ormas Islam sudah bersatu. Sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah. Belum lagi ditambah dengan desakan untuk mencari siapa dalang di belakang munculnya RUU HIP. Dia mau nyogok ormas Islam itu bersatu sekarang. Kalau dulu sih bisa disogok, apalagi sudah ada orang-orang yang minta cari siapa yang jadi dalang di belakang RUU HIP ini. Itu nanti berujung makar, kena itu orang. Selain melihat kondisi PDIP, mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada bulan Agustus 2020. Sebab menurutnya kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Jatuhnya kalau tidak di kuartal 2, Q2 itu sekitar bulan 8. Jokowi jatuh karena Jokowi tak ada duit lagi. Memang Sri Mulyani bilang kuartal kedua ekonomi membaik. Dari mana itu? Sekarang bank mau kolaps semua? Begitu katanya. Dia juga mengatakan hanya satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan. Namun kata dia, hal itu hanya bertahan untuk 1 bulan. Dalam keadaan bangkrut, mereka masih mencoba bermain dramaturgi. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Jokowi sekarang sedang menjaga supaya tidak ada orang kelaparan. Tapi bulan ini masihlah, tapi 2 bulan lagi, orang semua kelaparan, duitnya habis. Kalau habis, maka mulai menjarah. Kalau dibandingkan dengan 98 ini lebih seru. Karena krisis ini dari 2 sisi, demand dan supply. Sudah bangkrut. Begitu tutupnya. Meski pemerintah telah menegaskan agar DPR RI menunda untuk pembahasan rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila, tetap saja RUU ini menjadi polemik yang cukup panas. RUU HIP telah dianggap mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila serta disebut sebagai upaya untuk melegalkan paham komunisme di Indonesia. Kini, tagar Indonesia Siap People Power pun trending di media sosial karena sudah lebih dari 27.000 cuitan menggunakan tagar tersebut. Tagar ini pun turut mendukung gerakan aksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat. Dengan tajuk Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme, beberapa ormas yang menggelar aksi diantaranya seperti GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan juga FPI. Dalam poster tersebut, ormas melakukan aksinya di depan gedung DPR MPR pada Rabu kemarin, 24 Juni 2020 untuk meminta agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan dari prolegnas. Jika kritik dan saran sudah tidak digubris, maka solusi terbaik adalah revolusi. Begitu tulis akun @asrafatullah. Persiapkan jiwa dan patriot untuk NKRI, aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme. Timpal akun @ad3179. Sebelumnya, beberapa politisi dan tokoh masyarakat juga telah menolak RUU HIP, diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, yang mengatakan bahwa RUU HIP tidak perlu dilanjutkan pembahasan. Karena menurutnya saat ini kondisi negara sedang sulit dan RUU tersebut juga tidak punya urgensi sama sekali. Selain itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga menilai bahwa RUU HIP ini mengandung pikiran-pikiran yang sekularistik dan juga ateistik. Dengan demikian, tidak ada pilihan umat Islam harus menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Dan kalau mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya kita akan tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi. Begitu kata Anwar. MUI pun juga mewanti-wanti dan ia juga sudah mengatakan meminta tolong kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengingatkan pemerintah dan juga DPR tentang hal tersebut.
Pembahasan RUU HIP dilanjutkan, People Power diserukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan aksi besar-besaran, bahkan mengatakan akan menunjuk seorang panglima untuk melakukan Masirah Kubro atau aksi besar-besaran. Merespon hal tersebut, tokoh nasional Egy Sujana meminta MUI agar dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pembahasan rancangan undang-undang HIP. Kalau sudah dilakukan pertemuan tapi tetap saja dilakukan pembahasan di DPR, maka umat bersama dengan MUI harus melakukan people power di Istana dan DPR. Sekarang harus sudah bergerak seperti ini, kata Egy dalam sebuah diskusi virtual pada hari Sabtu 20 Juni. Dia berpandangan secara filosofis Indonesia dulu tidak dikenal negara luar termasuk Pancasila. Indonesia dikenal karena banyak paham atau keyakinan seperti animisme dan dinamisme hingga monoteisme. Kemudian melalui perjuangan dakwah para pejuang, ulama dan pahlawan nasional dapat mengembalikan Indonesia kepada negara yang dicita-citakan. Sampai pada lahirnya Partai Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi yang terdiri dari berbagai ormas besar. Jadi saat itu belum ada pembicaraan Pancasila, yang ada adalah dakwah tentang tauhid. Sebuah kejahatan. Pada kesempatan sama, inisiator gerakan Masyumi Reborn, Mas Ri Sitanggang menilai RUU HIP adalah pengingkaran terhadap negara. Sebab apa yang sudah disepakati pada 18 Agustus 1945 dan diperkuat dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 sudah menjadi keputusan final. RUU HIP ini menurut saya sebuah kejahatan. Ada maksud mengubah falsafah dasar negara dan bisa dipidana 20 tahun sesuai dengan peraturan tentang pembentukan perundang-undangan. Orang yang berpikir untuk mengubah Pancasila harus dibawa ke meja hijau. Begitu katanya. Presiden Joko Widodo tidak akan mengirimkan surat presiden terkait dengan pembahasan RUU HIP kepada DPR. Pemerintah pun tidak pernah ikut campur terhadap RUU inisiatif DPR itu. Ini sudah diputuskan pada 3 hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu. Kepala negara juga mengaku belum mengetahui isi RUU HIP itu. Ia meminta pada DPR selalu memperhatikan suara dari masyarakat. Pemerintah juga tak menyiapkan daftar isian masalah sebab dia tidak tahu arah pembahasan RUU tersebut. RUU HIP 100% inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Jokowi juga menegaskan pemerintah menutup pintu terhadap komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap isu tersebut sudah sangat kuat. Saya kira sudah jelas TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 juga ada. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu. Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan pemerintah tidak mengirimkan surpres. Hasilnya pun pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU dan meminta DPR berdialog dengan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan RUU HIP dinilai sulit untuk dilanjutkan. Kalaupun ada yang tetap mau melanjutkan, tetap tidak akan bisa sebab pemerintah tidak akan mengirimkan utusannya untuk membahas. Begitu kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partonan Daulay. Saleh juga menyebutkan banyak fraksi telah memberikan catatan terhadap RUU tersebut, utamanya terkait dengan tidak masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Dia meminta pimpinan DPR untuk bijak, yaitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ada. Saleh juga menegaskan fraksinya tidak melempar tanggung jawab kepada fraksi lain. Ia pun tidak keberatan apabila pandangan fraksi-fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian akan terlihat pihak yang menolak RUU itu. Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya dari fraksi Nasdem menyebut pengusul diminta mendengarkan aspirasi masyarakat. Sikap fraksi Nasdem tentu meminta pengusul belajar dari pengalaman ini, bahwasanya dialog itu menjadi satu hal yang utama. Dialog lintas partai dan elemen masyarakat atau kelompok masyarakat dari luar. Willy mengatakan peraturan itu tidak boleh disahkan apabila banyak yang menolak. Kesepakatan masyarakat harus diutamakan.
Bagaimana bisa memformulasikan dengan benar karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pancasila milik semua anak bangsa. Willy mengatakan fraksi Nasdem tegas menolak pembahasan RUU HIP untuk dilanjutkan. Apalagi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dinilai ada dalam materi RUU HIP. RUU HIP juga diminta tak dipaksakan disahkan tanpa mendengar aspirasi rakyat. Kita harus belajar Pancasila dirumuskan itu lahir dari sebuah proses yang dialogis. RUU HIP diusulkan PDIP dan juga PKS. Belakangan PKS menolak pembahasan RUU HIP. Partai tidak akan ikut pembahasan jika sejumlah catatan untuk RUU tidak diakomodasi.